Jumpa lagi, konco-konco dokter Deso. Di video sebelumnya, kita sudah banyak membahas mengenai cairan ketuban. Kali ini, kita akan membahas komponen lain yang tidak kalah pentingnya dibanding cairan ketuban, yaitu plasenta. Orang Jawa menyebutnya sebagai ari-ari. Sebenarnya apa itu plasenta? Bagaimana pembentukannya? Bagaimana fungsinya? Apa saja kelainan-kelainan sekitar plasenta? Tonton terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, stay tune. Plasenta merupakan suatu bantalan daging yang mirip dengan piring dengan diameter sekitar 22 cm dengan tebal sekitar 2,5 cm dan menempel pada dinding rahim. Menempel pada dinding rahim bagian atas, bagian depan, samping kiri kanan, dan juga bagian belakang. Di mana dia terhubung dengan bayi melalui tali pusat yang panjangnya sekitar 50 sampai dengan 55 cm. Plasenta atau ari-ari terbentuk pada masa minggu kedua awal kehamilan, di mana terbentuk setelah buah kehamilan tertanam di dinding rahim. Plasenta ini kemudian akan tumbuh, berkembang, menjadi lengkap pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Oksigen dan nutrisi akan dibawa melalui perdan dari ibu, kemudian melalui plasenta, melalui tali pusat, dan menuju kepada bayi. Kemudian, zat-zat sisa, misalkan karbon dioksida, akan dibawa melalui plasenta, menuju perdan dari ibu, dan kemudian dibuang. Plasenta menjadi tempat pertukaran zat-zat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Seperti halnya cairan ketuban, plasenta juga memiliki banyak fungsi selama kehamilan. Antara lain adalah yang pertama, memberikan nutrisi bagi bayi. Makanan yang dikonsumsi oleh ibu sebagian akan dibawa melalui peredaran darah ibu, kemudian melewati plasenta, dan kemudian melewati tali pusat dan menuju kepada bayi. Dan nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Itu sebabnya seorang ibu harus menjaga asupan makanannya selama kehamilan. Yang kedua, plasenta membantu bayi bernafas. Di samping mengantarkan nutrisi, plasenta juga mengantarkan oksigen bagi bayi. Melalui perdan ibu, kemudian melalui plasenta, tali pusat, dan menuju kepada bayi. Dan juga mengeluarkan karbon dioksida melalui plasenta, menuju perdan darah ibu, dan kemudian dibuang. Meskipun melalui organ yang sama, tetapi oksigen dan karbon dioksida tidak tercampur karena melewati pembuluh darah yang berbeda, sehingga aman untuk kehamilan. Yang ketiga adalah menghasilkan hormon. Plasenta
juga berfungsi sebagai kelenjar, menghasilkan hormon yang penting untuk kehamilan. Antaranya adalah hormon HCG, estrogen, progesteron, dan human placental lactogen. Hormon-hormon ini penting untuk merangsang pertumbuhan rahim, mengoptimalkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, kemudian juga menjaga agar rahim tetap tenang, tidak berkontraksi sehingga tidak berisiko terjadi prematuritas, dan juga mempersiapkan payudara sebelum ibu menyusui. Yang keempat, melindungi bayi dari infeksi. Sebelum lahir, bayi mendapatkan antibodi dari ibu melalui plasenta. Oleh karena itu, bayi baru lahir biasanya memiliki beberapa kekebalan sampai dengan 3 bulan lamanya setelah lahir. Kemudian juga pada beberapa kondisi, plasenta akan berfungsi sebagai penyaring dan melindungi bayi terhadap infeksi, terutama adalah infeksi bakteri. Yang kelima adalah menyaring zat-zat berbahaya. Plasenta akan mengeluarkan zat-zat berbahaya dan juga sisa buangan ke dalam peredaran darah ibu, dan kemudian bersama dengan sisa metabolisme yang lain akan berbuang. Plasenta yang sehat akan menjamin pertumbuhan dan perkembangan bayi yang baik. Ada beberapa faktor yang ternyata berpengaruh pada kesehatan plasenta. Yang pertama adalah usia ibu. Ibu yang berusia di atas 40 tahun ternyata berisiko memiliki masalah-masalah yang terkait dengan plasenta. Yang kedua adalah selaput ketuban yang pecah sebelum waktunya. Ini akan menyebabkan infeksi pada plasenta dan membahayakan baik pada ibu maupun bayi. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi selama kehamilan. Tekanan darah tinggi selama kehamilan akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah plasenta, sehingga akan mengurangi hantaran zat-zat yang diperlukan untuk bayi. Yang keempat adalah kehamilan kembar, di mana kondisi ini akan merubah struktur dari plasenta. Yang kelima adalah gangguan pengumpulan darah, di mana kondisi ini akan menyebabkan pengumpulan darah pada pembuluh darah di plasenta, menyebabkan aliran darah di plasenta menjadi terganggu dan bisa berisiko menyebabkan kematian pada bayi. Yang kelima adalah merokok dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Terdapat beberapa jenis gangguan pada plasenta. Yang pertama adalah placenta previa. Placenta previa adalah suatu kondisi di mana plasenta melekat pada tempat yang tidak semestinya. Seharusnya plasenta melekat pada bagian atas rahim, tetapi di sini plasenta melekat pada bagian bawah rahim, menutupi jalan lahir, bisa sebagian atau seluruhnya. Kondisi ini seringkali membahayakan, baik bagi ibu maupun janin. Yang kedua adalah solusio plasenta, di mana plasenta sudah melekat dengan benar pada tempat yang benar, pada bagian atas rahim, tetapi terjadi kondisi di mana sebagian plasenta lepas dari tempat melekatnya, dan ini juga membahayakan baik bagi ibu maupun janin. Yang ketiga adalah gangguan perlekatan plasenta, di mana plasenta melekat lebih dalam dan lebih erat dibanding kondisi normal. Hal ini jelas akan menyebabkan plasenta sulit lepas setelah bayi lahir,
dan seringkali terjadi perdarahan yang bisa membahayakan, terutama bagi pada persalinan normal. Setelah bayi keluar, tali pusat dipotong, maka seorang penolong akan menyuntikkan oksitosin pada paha ibu. Kemudian terjadi kontraksi rahim dan plasenta keluar. Demikian juga jika dilakukan tindakan inisiasi menyusui dini atau bayi segera disusukan pada payudara ibu. Ini juga akan membantu untuk oksitosin segera keluar, membantu untuk kontraksi segera keluar, dan juga membantu proses keluarnya plasenta. Pada persalinan melalui operasi sesar, dokter akan melepaskan perlekatan plasenta pada dinding rahim. Kemudian plasenta yang sudah lepas ini akan diperiksa kelengkapannya. Apakah sudah lengkap atau masih ada sisa? Jika masih ada sisa, maka sisanya dicari dan dikeluarkan. Karena sisa plasenta akan menyebabkan perdarahan dan juga infeksi setelah melahirkan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan plasenta. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.